dengan catatan bahwa yang membaca 10 orang ini itu tujuannya harus sama, niatnya harus sama, sahabat. Assalamualaikum Gus, bapak saya sedang sakit keras Gus, saya tidak punya uang untuk berobat. Kira-kira sholawat apakah yang bisa saya amalkan untuk menjadi wasilah kesembuhan ayah saya ini Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ayahnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan kembali. Baik sahabat, memang ada sholawat yang insya Allah sangat mujarab untuk mengobati segala macam penyakit, khususnya penyakit yang berat sahabat. Namun ini tergolong sholawat yang ekstrim juga, yaitu kita untuk mengobati orang sakit bisa membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali sahabat. Kalau ada pertanyaan, wah kenapa banyak banget misalkan? Memang banyak sahabat, namun insya Allah fadilahnya juga sangat luar biasa. Sholawat nariyah ini yang dibaca sebanyak 4.444 kali ini sahabat, sebenarnya tidak hanya untuk mengobati penyakit yang berat saja. Ini juga bisa kita lakukan ketika kita mempunyai masalah yang menurut kita itu sangat ekstrim, sangat besar sahabat, masalah apapun itu. Maka kita dapat menggunakan sholawat nariyah ini sebanyak 4.444. Kalau misalkan kita merasa sangat berat untuk dibaca sendirian, karena memang mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama sahabatnya, maka kita boleh mengajak teman-teman kita atau tetangga kita sahabat. Jadi kita ajak teman atau tetangga kita, misalkan anggaplah 10 orang, maka 4.444 dibagi 10 orang, kita per orang mendapat bagian kurang lebih 404 kali sahabat. Nah, dengan catatan bahwa yang membaca 10 orang ini itu tujuannya harus sama, niatnya harus sama sahabat. Jadi kalau misalkan ingin menyembuhkan penyakit, maka kita bilang mohon niatnya membaca sholawat nariyah ini itu untuk kesembuhan bapak saya misalkan. Maka semuanya harus sama sahabat. Kenapa demikian? Karena kita membutuhkan hitungan 4.444 untuk satu tujuan. Maka semua wasilahnya itu harus sama ditujukan kepada satu hajat ini sahabat. Jadi tidak harus kita membaca sendirian. Nah, kalau misalkan masalahnya itu ekstrim atau sangat istilahnya itu intim sekali sahabat, misalkan masalah hutang yang begitu besar, maka jangan disampaikan masalah hutangnya, tapi kita sampaikan saja kepada yang kita ajak untuk membaca itu bahwasanya niatkan sholawat yang dibaca ini itu untuk memenuhi hajat saya misalkan, tanpa menyebutkan hajatnya apa, karena memang hajat ini intim misalkan sahabat. Tapi kalau hajatnya tidak intim seperti penyembuhan penyakit misalkan, maka kita sebutkan saja, minta tolong wasilah sholawat ini kita berdoa bersama agar bapak saya ini disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Insya Allah kalau kita rutin mengamalkan ini sahabat, tidak akan berapa lama, karena memang sholawat ini sangat ekstrim. Insya Allah apapun hajat-hajat kita itu akan cepat sekali diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah sholawat yang bisa saya rekomendasikan. Kalau memungkinkan bisa kita baca seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih kepada yang bertanya.